Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik, senang Bu. Baik, ada yang baik, ada yang gak baik. Kenapa baik? Ngantuk Bu. Kenapa ngantuk? Mau main HP? Gak boleh. Jangan lari ya Bu. dulu. Main aja. Enggak dong. Ini bentar aja. Ini mengasihkan materinya. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan juga ada jawaban-jawaban. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai surat. Ada surat. Surat itu dibagi menjadi berapa? Ada 5, 2, 1. S2RAT 5. 2. Surat apa? Formulir rumah. Kalau yang 5 apa aja? Surat dinas, surat resmi, surat pribadi, surat Saya tahu surat cinta dulu. Surat cinta ini termasuk surat pribadi atau surat resmi? Pribadi. Kalau surat dinas itu surat pribadi atau surat resmi? Resmi. Kenapa kamu menyebutkan surat dinas, surat resmi, surat pribadi? Saya kan tidak tahu Bu. Oh iya boleh. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai surat. Judulnya sampaikan melalui surat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, gue mau nanya, pernahkah kalian menulis surat? Pernah. Surat cinta? Ya. Pernah. Pasti ya. Pernah. Pernahkah kalian menerima surat? Pernah. Surat apa? Cinta. SPP, surat dari sekolah, surat cinta. Surat dispen, surat sakit. Nah, surat apa saja yang pernah kalian kirim? Cinta. Kenapa kamu cinta mulu? Ya karena kamu tidak pernah izin ke sekolah karena sakit. Saya rajin soalnya Bu. Oh iya. Ya karena biasanya kan orang perlu bimbingan untuk menulis surat. Begitu. Tapi kalau pas kita kayak biasa bimbingin orang tuh ya Bu. Iya. Ya, pokoknya kayak gitu. Nah, surat yang pernah kalian kirim itu surat cinta, surat izin, ya itu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai tujuan menulis surat, jenis-jenis surat, dan membedakan gaya penulisan antara surat formal dengan informal. Nah, apa itu surat? Surat adalah jenis komunikasi tertulis antara dua orang. Biasanya itu bisa 2 orang atau lebih. Tapi di sini ditulis oleh 2 orang. Apa tujuannya menulis surat? Ada yang tahu? Untuk memberi informasi, untuk komunikasi, Untuk menyampaikan pesan. Lagi? menyampaikan perasaan. Iya. Kamu kok cinta-cinta ya? Apa yang resmi gitu yang melakukan informasi atau mengirimkan pesan? Bertukar ide. Oh ya bisa. Kemudian di sini tadi ada yang menjawab mengenai berbagai informasi atau kabar benar. Terus untuk mengucapkan terima kasih juga benar, untuk bertanya juga benar, untuk menjaga hubungan. Nah kira-kira nih dari tujuan ini termasuk surat pribadi atau surat resmi? Pribadi. Kenapa surat pribadi? Karena untuk menjaga hubungan, kemudian bertanya. Berarti kan harus ada balasan kalau terjadi bertanya. Iya benar. Ini adalah tujuan dari mengirim surat pribadi. Kalau surat resmi tujuannya apa kira-kira? Memberi informasi. Informasi aja. Undangan Iya boleh. untuk memberi permohonan. Mana apa? Nah, mari kita lihat cara menulis surat pribadi. Yang pertama, siapkan kertasmu, kemudian ucapkan salam. Mohon maaf ini, ucapkan salam seperti yang terhormat, halo atau selamat pagi. Kalau misalkan surat pribadi, kita bisa menggunakan halo atau selamat pagi. Nah, kalau biasanya yang terhormat itu lebih ke formal. Biasanya kalau misalkan kalian kirim ke paman atau bibi itu lebih ke formal saja, lebih ke yang terhormat. Kalau menggunakan halo itu menurut saya itu kurang sopan, jadi bisa menggunakan yang terhormat. Kemudian di sini ada nama penerima diikuti dengan koma. Kalau misalkan kalian mau mengirimkan pesan pribadi, tidak mungkin kalian tidak menyatakan nama. Ini surat dari mana? Kok tiba-tiba kekirim di rumah? Tidak mungkin, pasti ada
kalian itu penulisannya hari ini, jadi ditulis juga tanggal penulisannya hari ini. Selanjutnya ini ada isinya, lompati beberapa baris, satu aja, biasanya satu baris. Nah kemudian itu paragraf pertama jelaskan alasan kalian menulis surat, kalian dapat mengajukan pertanyaan dan memberi kabar singkat. Ini adalah paragraf pembuka, tidak mungkin kalian langsung ke intinya. Jadi basa-basi dahulu, tanya kabarnya, kabar kamu gimana, kamu lagi punya kesibukan apa, dan lain-lain. Kemudian di intinya, di paragraf intinya ini dia mengatakan kami sibuk mengatur tarian akhir tahun, kami semua memilih tema bintang bla bla bla. Nah setiap paragraf ini berfokus pada satu gagasan utama. Apa gagasan utama dalam setiap paragraf ini? Kira-kira ini yang bagian ini gagasan utamanya apa? Tahu gagasan utama tidak? Ya. Apa itu gagasan utama? Intinya dari jadi intinya dari paragraf ini itu apa? Menceritakan kehidupan kami. Hani apa Hani? Menceritakan kesibukan ibu. Live update bu. Live update, benar. Hani apa? Pas. Itu Menceritakan tentang dirinya bu, kesibukannya. iya benar. Kemudian ini yang paragraf akhir, kira-kira gagasan utamanya apa? Menceritakan tentang perasaannya. Jadi setiap paragraf itu fokus sama satu gagasan utama atau inti dari pesannya. Nah setelah menulis informasi atau kabar yang ingin disampaikan atau mungkin tujuannya menulis surat, setelah itu ditutup dengan penutup singkat. Aku tak sabar mendengar tentang sekolah baru, mengharap guru baru baik hati dan seterusnya. Nah paragraf ini menyimpulkan surat dan biasanya berisi doa serta pertanyaan terakhir. Kalau enggak itu biasanya isinya terima kasih atau harapan untuk membalas pesannya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan di surat pribadi ini kira-kira diisi apa? Salam hangat. Coba terima kasih Bu. Kalau surat pribadi kan surat informal nih. Nah, kamu bisa menggunakan apa? Kira-kira salam dari, dadah, salam hangat, atau dengan hormat, atau salam hormat? Dadah, salam dari, salam hangat. Nah, kita lihat jawabannya. Salam sayang. Sama aja, karena dia kata kaitannya tidak formal atau tidak baku. Seperti dada, seperti salam sayang, dan lainnya itu tidak baku. Jadi diperbolehkan untuk penulisan surat pribadi. Kemudian mari kita lihat cara menulis surat resmi. Ini yang paling penting. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah surat pribadi ini seperti surat ini. Kenapa? Karena dia ada top suratnya dan pasti di akhir itu ada tanda tangan dari penanggung jawab. Nah di sini ada top surat. Top surat ini berisi nama instansi, alamat, nomor telepon, organisasi atau lembaga. Nah nama instansinya ini pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian alamatnya ada di situ, Jalan Cendana. Nomor teleponnya ada. Kemudian organisasinya sekolah menengah atas SMA Cendana atau lembaganya. Kemudian ini ada nomor surat. Bagian bawahnya ini nomor suratnya. Nomor suratnya itu biasanya berisi surat itu ditulis, terakhir ditulis itu kapan. Terus ada tanggalnya juga. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini biasanya itu terletak di setelah surat ini. Misalkan kalau dari ini itu ada rapat wali murid, kemudian di lampiran berikutnya itu ada rincian kalau misalkan disuruh untuk membayar tagihan. Nah itu lampiran, kita bisa tulis lampirannya sesuai dengan kertasnya. Kalau misalkan ada 2 lampiran ditulis 2, kalau tidak ada bisa ditulis strip. Kemudian hal atau perihal ini adalah
surat ini itu tujuannya apa? Tujuannya adalah rapat wali murid, berarti hal atau perihal ini rapat wali murid. Kemudian tanggal surat atau tanggal dibuatnya surat. Tanggal dibuatnya surat itu Jakarta 25 Juni 2019. Kemudian ada salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya dari surat resmi itu kayak ini. Kemudian isi suratnya ini mengundang Bapak Ibu atau orang tua wali siswa kelas 1 untuk menghadiri rapat dari siswa baru hari Sabtu, waktunya jam 9 sampai selesai, tempatnya di Aula SMA Cendana. Kemudian ada setelah menutupnya harapan untuk kehadiran orang tua atau wali siswa. Kemudian terima kasih, salam. Setelah itu ada tanda tangan dan identitas pengirim surat. Itu biasanya menandai bahwa surat itu adalah surat resmi. Jadi ada yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat tersebut. Kemudian ada stempel atau instansi itu untuk menguatkan bahwa surat ini itu sudah dibuat oleh sekolah dan sudah mendapatkan stempel atau cap dari sekolah. Nah, sedikit informasi untuk penulisan gelar. Di sini ada contohnya Insinyur Agus Santoso tanpa menambahkan sapaan Bapak. Nah, kalau menggunakan gelar Insinyur Agus Santoso itu tidak perlu menambahkan Bapak. Kalau misalkan istrinya bilang, jadi Bapak Agus Santoso, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam nama sudah ada gelarnya, itu tidak perlu ditambahkan sapaan Bapak. Begitupun sebaliknya. Kemudian sapaan sebelum nama. Contohnya yang terhormat Bapak Ferry Najamudin. Nah, jika nama penerima disertai gelar atau jabatan, maka sapaan tidak perlu dituliskan. Contohnya yang terhormat Direktur PT Telekomunikasi Indonesia atau yang terhormat Insinyur Agus Santoso tanpa Bapak di depannya. Kalau ini tidak mungkin. Yang terhormat Bapak Direktur PT Telekomunikasi Indonesia itu tidak mungkin. Jadi hanya yang terhormat Direktur PT bla 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 atau yang terhormat Insinyur Agus Santoso tanpa adanya sapaan Bapak. Kemudian penulisan singkatan YTH itu apa? Terhormat. Nah, penulisan YTH itu menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Tidak perlu menambahkan kata kepada sebelum yang terhormat. Jadi kalau misalkan kalian membuat surat resmi, kalian bisa menggunakan salah satu. Kalau sudah menggunakan YTH tidak perlu menggunakan kepada. Kalau sudah menggunakan kepada tidak perlu menuliskan yang terhormat. Ada yang ditanyakan? Nanti Bu. Tidak ada kan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Mungkin itu saja dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan atau mungkin pemaparan bisa ditanyakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi